Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, meninggal ayahnya ketika dia berada berapa bulan dalam kandungan ibunya? Ada yang bilang 6 bulan, ada pendapat lain? Ada yang bilang 1 bulan, ada yang lain? Yang udah maulid 40 aja tak tahu, apalagi kalau kalian bid'ahkan maulid. Walamma tamma min hamlihi syahran ala ashuril aqwalil mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Allah aja. Berapa bulan kata dia di situ? Syahrani, 2 bulan dalam kandungan. Jadi pelajaran apa yang kita ambil? Kenapa Nabi Muhammad itu orangnya tegar? Karena dia dilahirkan seorang perempuan yang tegar, yang kuat, mengandung anak 2 bulan, meninggal suami. Ini suami baru balik jam 8 malam, menangis seminggu. Itu maka anaknya cengeng, baru tak bisa pergi sekolah karena sepatu tak baru, langsung terjun ke jembatan. Mana pula ada mental anak mesti kuat karena dia lahir dari seorang ibu yang kuat. Ibunya luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu bergelar yang kuat-kuat, nanti disangka kampanye. Dia punya gelar itu, saya pun tak berani nyebutnya, karena ibunya adalah Aminah. Hanya Aminah lah yang bisa melahirkan Amin. Jadi nanti kalau ada anak-anak ini tak amanah, apa kata si bapak? Patutlah anak kita ini tidak tegar karena kau cengeng. Apa kata bininya? Anak kita ini cengeng karena kau lebih cengeng. Jadi ibu luar biasa. Pelajaran pertama dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 bulan dalam kandungan. Kira-kira saat 2 bulan itu bagaimana perasaan perempuan? Muntah-muntah, bau busuk, kesepian, perlu dibelai kasih sayang suami. Biasanya kalau perempuan terlampau sedih, maka anaknya stres dan depresi. Maka ibu yang mengandung anak tidak boleh disusahkan hatinya oleh suaminya. Ketika mengandung anak, suaminya selingkuh, suami main judi, suami buat dosa. Suami saya memang di rumah Pak Ustadz, tapi tak pernah bersama saya. Loh, kok bisa dia di rumah tak bersama kamu? Main chat online terus. Ini yang hadir ini adalah suami yang soleh-soleh semua. Kalian yang anak-anak gadis di belakang, kalau mau mencari suami, mereka inilah orangnya. Yang senyum, yang lajang aja. Anak udah 3 senyum pula tuh. Jadi pelajaran yang pertama adalah hebatnya seorang ibu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takhayyaru linutafikum." Pilih di mana kamu akan meletakkan benih kamu. Karena kalau tanahnya tanah yang subur, akan tumbuh bunga mawar, harum semerbak, dipandang enak. Kalau Tuhan pergi ke kali, jangan lupa membawa peniti. Kalau sudah mati 2 kali, nampaknya kita mesti berhenti. Allah. Emang kalau di Kepulauan Riau ini mau pantun aja bawaan nama. Saya mati-mati lampu, mati mic, belum pernah saya marah, belum pernah. Carilah ceramah saya marah-marah mati lampu, nggak senang saya. Karena kalau mati lampu bisa saya makan pisang. Ini tak mati lampu, cuma mau makan anggurnya. Meniti di orang nengoknya. Makanya kalian yang belum nikah, kalian pilihlah perempuan-perempuan yang tegar, yang hebat seperti Aminah. Insya Allah akan lahirlah generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian kalau mau cari perempuan, yang pertama 5 liha, orang kaya, bapaknya punya kebun sawit sejauh mata memandang, anak tunggal, dan ayahnya sudah bolak-balik ke rumah sakit. Wali hasabiha,
keturunan darah biru, ningrat, anak kiai, anak ulama, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, cantik, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh di layar. Tapi kalau kau pandangkan hartanya, harta akan binasa. Kau lihat karena sukunya, dilepas dari jabatan, pangkat, dan harkat martabat karena kelakuan tak terpuji. Kau pandang karena cantiknya, wajah akan berubah, hari berganti, musim berubah. Satu-satunya yang tak berubah adalah fasfar bizatid din, pandanglah karena agama. Ya. Jadi kalian mau mencari istri, wanita yang solehah ada di belakang. Sudah belaki semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya. Kenapa? Karena Abdullah, suaminya hamba Allah, istrinya Aminah, perempuan yang menjaga amanah, meninggal dalam 2 bulan dalam kandungan, meninggal ketika sedang berdagang. Dijaganya anak itu dengan belayan penuh kasih sayang. Itulah pelajaran yang kita ambil. Insya Allah anak-anak yang hadir malam ini adalah anak-anak generasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi milenial penting, generasi Z penting, generasi O.4 penting, tapi generasi yang paling penting adalah generasi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa menatap-natap. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah. Di masjid inilah ada orang mengintip dari balik atap. Insya Allah yang ada di atas itu akan menjadi pemimpin Kepulauan Riau. Mereka adalah orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, menjaga Melayu. Takkan Melayu hilang di bumi, insya Allah. Amin. Tanda anak muda lah dia bisa naik ke atas. Kalau atuk-atuk mana mungkin? Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa pelajaran yang kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lahir anak yatim, dibawalah oleh ibunya untuk ziarah ke makam ayahnya. Sampai ziarah ke makam ayahnya dikasih dikasih tahu, inilah makam ayahmu nak. Kau lahir dalam keadaan yatim, usia 6 tahun. Yang umur 6 tahun angkat tangan. Ngaku 6, ku tengok muka 16. 6 tahun, kelas 1 SD. Diceritakan, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dalam perjalanan pulang, tepatnya di satu tempat namanya Abwa, meninggal Aminah. Saat pergi tinggal ayah, saat balik meninggal ibu. Tempat bergantung lepas. Ini mengajarkan kita apa? Menjadi umat Nabi Muhammad adalah manusia yang tegar menghadapi ujian dan cobaan. Ini sekarang banyak anak-anak muda pasti tanya, kenapa kau jadi anak nakal? Kenapa kau pakai narkoba? Kenapa kau jadi pembalap? Pembalap itu pemuda berbadan gelap. Kenapa kau jadi jahat? Saya ini Pak Ustaz sebenarnya baik, tapi saya kurang kasih sayang. Kalau cerita tentang kasih sayang, tidak ada orang yang lebih kurang dapat kasih sayang melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, dia tak dapat kasih sayang ayahnya. Jangankan kasih sayang, melihat wajah Abdullah pun dia tak pernah. Samar-samar diingatnya ibunya, meninggal. Maka jangan salahkan ayah, jangan salahkan emak, salahkan diri sendiri. Kalau ada di antara adik-adik sekalian, ayah kalian tak betul, emak kalian tak betul, jangan kalian menjadi orang yang tak betul. Ayah kalian mati, emak kalian meninggal, jangan salahkan. Kalian tetap menjadi orang yang soleh, bukan somat. Tetap jadi soleh. Ini pas ditanya, kok kenapa jadi jahat? Ayahku genderuwo.
Emak kau kuntilanak. Patutlah kau jadi tuyul. Ya Allah, semua anak-anak yang hadir malam ini, kalau dia tak dapat kasih sayang, berikan dia kasih sayang-Mu ya Allah. Kalau ayahnya tak baik, emaknya tak baik, jaga dia menjadi anak yang baik ya Allah. Nabi Sulaiman hebat. Nabi Sulaiman hebat apa tak hebat? Hebat. Tapi jangan lupa, Nabi Sulaiman itu ayahnya raja. Siapa nama ayahnya? Kalau saya ceramah, saya bertanya, jamaah jangan ketakutan, karena setiap kali saya tanya, itu saya jawab sendiri. Nabi Sulaiman raja, tapi ayahnya juga raja. Nama ayahnya adalah Daud. Orang barat menyebutnya King David, Raja Daud. Dia punya anak raja juga, namanya King Solomon. Nabi Sulaiman raja di raja, bahkan ada yang bilang kerajaannya sampai ke Yogyakarta. Itulah dia Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja, tapi ayahnya juga raja. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih raja daripada Nabi Sulaiman, lebih raja daripada Nabi Daud. Kekuasaannya seluruh jazirah Arab, semesta alam dunia akhirat. Itulah kalau menurut bahasa orang Batam, bahasa daerahnya, from zero to hero, dari nol. Kau kenapa hebat? Ayahku hebat Pak Ustadz. Kau kenapa hebat? Pamanku hebat Pak Ustadz. Biasa, yang hebat itu adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau ada di antara kalian anak pejabat, anak orang kaya, jangan bangga. Kau hebat karena ayah kau masih hidup. Begitu ayah kau mati, hartamu diambil emakmu, nikah dia sama brownies, brondong manis. Jangan sombong, jangan angkuh. Yang anak yatim, yang anak orang susah, jangan putus asa. Kenapa? Hari berganti, musim berubah. Yang di bawah bisa naik ke atas, yang di atas bisa turun ke bawah. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man. Sekarang saya yang berada di atas, saya yang punya kursi. Tapi kalau habis ini, saya turun ke bawah. Kalian kalau mau naik, naik lagi. Apa maknanya? Bahwa Allah punya kuasa. Itu yang di luar ada layar disediakan. Ada. Kalau tak ada layar macam mendengar mak lampir lah orang di luar. Tahun 80-an gitu orang dengar. Babat tanah leluhur, mantili, beramang kumbara, yang senyum berarti udah tua. Anak-anak ini mana dia tahu? Kita yang umur 25-26 aja nggak tahu. Jadi yang susah, yang miskin, yang anak yatim, jangan putus asa. Kenapa? Karena anak yatim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i anak yatim, meninggal. Mungkin mic ini mati karena suara saya itu terlalu kuat. Jadi kita tuh, jadi yang anak yatim jangan. Ada kadang model mic itu nggak bisa, tak tahannya. Itu lampunya itu kan hijau, kuning, merah. Karena merah, pam gitu. Saya bukan tak bisa saya ceramah slow. Ini ceramah saya yang ketiga hari ini. Baru sampai tadi di Jabal Arafah. Habis Jabal Arafah sama ibu-ibu. Habis itu ini ketiga. Satu hari saya ceramah 3 kali, macam makan obat. Saya sangka ini, karena dari pagi tadi udah naik pesawat, ini mungkin malam ini tak kuat lagi ceramah slow. Rupanya makin berapi-api. Berkat apa? Ini berkat doa orang-orang baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad itu kalau ceramah menggelegar, suara saya tak kuat, sound sistemnya mantap. Mati-mati sedikit tak apa. Kita puji dia biar jangan mati lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah menjadi umat yang mandiri, berdikari, tak bergantung kepada orang lain. Bergantung kepada suami, suami akan mati. Bergantung kepada istri, istri akan lari. Bergantung ke pokok kayu, pohon akan tumbang. Bergantung kepada pejabat, ditangkap KPK. Bergantunglah kepada Allah. La ilaha illallah. Tapi jangan gara-gara ini besok pagi kalian mau berangkat kerja tak pakai helm. Prit, kata polisi, tanya, kenapa kau tak berhelm? Bergantung kepada helm, helm akan pecah. Bergantung kepada Allah. Kata Pak polisi, kau pikir kau aja yang ngaji? Aku pun datang tadi malam. Kadang orang ini habis ngaji semangat. Pakai helm itu ikhtiar. Pakai sepatu itu ikhtiar supaya jangan kena duri.
Setelah itu baru kita bergantung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ustaz kok ngomongnya keras? Kalau mau lembut pakai lagu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang berzikir itu pakai lagu. Nah, ada orang berzikir itu tak mau dia pakai lagu. La haula wala quwata. Ada yang berzikir tak bersuara sama sekali. Tiga-tiganya baik, asal jangan nyari gara-gara. Udah jelas kawan itu berzikirnya selalu. La haula wala quwata. Apanya pokok gitu dia. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari Nabi Muhammad SAW, ayah tak ada, emak tak ada, atuk tak ada, Abdul Muthalib meninggal, tinggal di rumah paman, namanya Abu Talib. Abu Talib anaknya banyak, ada Ja'far bin Abi Talib, ada Ali bin Abi Talib, nama istrinya Fatimah bintil Asad. Lalu kemudian di tengah orang yang susah banyak anak tadi, Nabi mencari makannya sendiri dengan mengembala kambing. Hasil dari mengembala kambing itu untuk makan. Ini pelajaran yang ketiga. Datanglah satu mahasiswa. Ustaz Somad, ya, tolong motivasi saya biar saya semangat belajar. Kau dapat kiriman tiap bulan dari ayah kau di kampung. Iya Pak Ustaz. Suruh dia tak usah kirim lagi. Insya Allah semangat kau belajar. Saya belajar 4 tahun di Mesir, tak pernah saya minta kiriman seperak haram. Oh, karena ayah Ustadz, mak Ustadz orang fakir miskin. Saya berangkat ke Kairo 1998, krisis moneter, $1 20.000 yang sebelum. Ya memang tak bisa kuat. Anak Indonesia yang lulus dapat beasiswa 100 orang. Yang berangkat cuma 74 orang karena tak sanggup membeli tiket pesawat. Satu di antara yang berangkat itu adalah Abdul Somad. Kalian tengoklah waktu itu kuliah di Pekanbaru dulu, naik RX King. Dan pikirnya cek. Ada duit orang tua saya. Tanyanya, ku kirim kau duit, tak usah mak, aku masih hidup lagi. Dari mana kau makan? Aku dapat beasiswa. Subuh jam 5 saya bawa map, mengajukan ke kedutaan Saudi Arabia. Dapat visa, naik bis ke terusan Suez, dari Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah kerja. Sampai Jeddah, sampai Makkah baru telepon. Mak, aku udah di Mekah. Gimana kau bisa sampai Mekah? Dari mana kau ongkos kau? Gimana kau makan di sana? Di mana kau tidur? Tak usah pikirkan, doakan aja aku. Ini sekarang mahasiswa kita, kalau awal bulan tanggal 1, tanggal 5, gaya bukan main. Tanggal 25 ke tanggal 30 macam kerupuk kena minyak lampu. Kalian mesti mandiri. Kalau kalian gagah karena kiriman dari ayah, gagah karena banyak tabungan di ATM, kalian bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau mau melihat orang yang mandiri, ingatlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Palestina hari ini adalah orang yang paling mandiri. Kenapa? Karena tidak ada satupun negara yang menolong, membela mereka. Yang membela mereka hanya Allah. La ilaha illallah. Prinsip mereka, iskariman awmud syahidan. Kalau hidup, hidupnya mulia. Kalau mati, matinya mati syahid. Jangan sampai kehilangan semangat. Hilang beras, kita masih bisa puasa sunat. Bisa hidup 3 bulan kalau tak ada beras. Bahkan sekarang banyak orang tak makan nasi lagi, makan sayur aja. Kok kenapa tak makan nasi? Diet karbo bro. Hilang air, kita masih bisa hidup 3 hari. Hilang air hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, masih banyak lagi orang di Batam. Hari Senin mati semua. Nauzubillah. Tapi kalau sudah hilang harapan, hanya 3 detik kita bisa hidup. Menengok tali jemuran macam lambayan bidadari. Ambil tali, gantungkan ke leher, melompat ke bawah. Rupanya tak mati, tiangnya patah. Beratnya 120 kilo. Minum obat racun tikus, mau mati. Pingsan, datang tamu sebelah, diambilnya susu kental manis, dituangkannya ke muncul, keluar bubui. Ini kalau kita masukkan racun tikus, tuangkan susu kental manis turun ke bawah, racunnya tumpah ke atas. Begitu terbuka matanya, hidup aku lagi. Tak mati kalau tak mati, kata Allah.
Maka anak-anak muda umat Nabi Muhammad pantang menyerah kepada nasib. Jadi kalau ada yang dikirim orang tua, ayahnya hidup, emaknya hidup, duit habis, untuk apa? Pinjol. Kenapa duit kau habis? Game online. Ini orang begini tak layak menjadi umat Nabi Muhammad. Cocoknya gimana? Kita bawakan ke tepi laut, tolakkan. Buat semak Batam aja. Menghabiskan oksigen aja. Menghabiskan air orang di Batam aja. Betul? Betul pula kata orang. Mudah-mudahan yang manja-manja, sikit-sikit, ma, sikit-sikit, ya. Kuliah, ma. Mau kerja, ma. Mau berbini, ma. Mau lahir anak, ma. Apa ini? Umat Nabi Muhammad mengajarkan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri, jangan bergantung kepada orang lain. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pelajaran yang keempat. Sampai berapa nih Pak Ustaz? Ya terserah aku lah. Pokoknya Ustaz Somad itu ceramah di mana-mana 60 menit, tak lebih tak kurang, walaupun airnya 2 botol. Ditambah dengan pisang, ada anggur, ada salak, ada lengkeng. Ini asli buah. Alhamdulillah. Kadang bertamu kita di rumah orang-orang kaya itu, ada pisang, pas mau dimakan rupanya keramik. Dianggapnya kita kuda kepang. Tapi di Batam, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan panitia ini panjang umur sehat. Walaupun masjidnya tak pakai pelapor. Sedang pembangunan. Mana kotak-kotak penggalangan dana? Biasanya kalau saya tausiah, masjid sedang pembangunan, kalau mau sholat meneteskan air mata, yang payah-payah nangis, sholatlah di masjid. Tengok ke atas, sedih kali. Kau buat pelapor rumah kau mahal, hebat, cantik, tinggal. Kau buat kantor kau hebat, cantik, belum lagi mati sudah datang pengganti deputi. Tapi kalau masjid ini kau bangun pelapor yang bagus, insya Allah sampai hari kiamat mengalir pahalanya, insya Allah. Amin. Masjid ini sudah bagus, sudah dindingnya sudah bagus, tengoklah tiang-tiangnya sudah cantik, mihrabnya masya Allah, panasnya pun luar biasa. Ini masjid ini nanti mestinya ditutup pakai AC semua, insya Allah. Amin. Siapa yang mau kuburnya pakai AC, wakafkanlah AC. Siapa yang mau sejuk, Rawdatun min riyadil jannah, satu dari taman-taman surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya Pak Ustadz mau bersedekah sebetulnya Pak Ustadz. Kenapa kau tak bersedekah? Dilarang istri saya Pak Ustadz. Kata dia bagus kita tabung bang untuk liburan. Emangnya kalau kau mati ikut bini kau itu? Bu, ada ibu-ibu di sana. Kalau bapak ini meninggal mau ibu ikut? Tak mau mereka ikut. Mereka hanya menunggu. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kalau kalian mati hai suami, istri kalian menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, dia pun dibonceng suaminya yang baru, bronis berondong. Sore-sore jalan-jalan orang itu. Ditanyanya istri klaim, mana makam laki kau yang lama? Tak bisa dia nunjuk, saking kuatnya pegangnya. Pas pakai kaki itu sana. Tolong Pak Ketua Masjid, jangan kita undang lagi Ustaz Somad nih. Ustaz provokator ini. Rusak hubungan suami istri kita dibuatnya. Saya datang bukan untuk merusak hubungan kalian, Besti. Saya hanya ingin mengatakan bahwa silakan sayang kepada istri, istri silakan sayang kepada suami, tapi sayang kalian sayang yang membuat kalian kekal abadi hingga ke surga, insyaallah. Amin. Harta ibu, harta bapak, dan selesaikan atap masjid ini, itulah yang akan membuat kalian bersama di Batam, bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ustaz Somad. Ya. Nanti kalau saya masuk surga Pak Ustaz, amin. Ada yang mau saya tanya nih Pak Ustaz, ya. Kalau saya masuk surga, istri saya itu masuk juga Pak Ustaz. Iya. Jadi saya sudah nanti sama dia juga lagi Pak Ustaz. Iya. Kok gitu tak usah masuk Pak Ustaz. Ada pula orang begitu. Bapak, kalau masuk surga, kalau ibu itu di dunianya asik merepet aja, di surga nanti dia berubah menjadi bidadari yang lemah lembut, lemah gemulai. Kalau di dunia ini mukanya putih, lehernya hitam, karena salah skincare,
Maka nanti di surga dia mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Insyaallah Bapak semua, Ibu, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bersama kita di sini, bersama pula di surga Jannatul Firdaus. Amin. Yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah sampai lewat kota itu, isi juga. Tolong yang membawa sumbangan infak atap jangan cuma di sini, ibu-ibu, karena duit itu di belakang semua. Sama bapak ini paling 2.000 perak untuk parkir. Kita dipesankan ibu tuh, bang jangan banyak-banyak duit, nanti abang begini lagi gitu. Betul bu? Ya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat? Ini kan sedang pengajian. Karena pas menengok kresek duit tadi lewat, itu banyak orang yang jantungnya mulai berhenti berdetak. Ada yang detaknya pertama normal, begitu lewat kotak sedekah, entah perasaan saya aja wallah. Karena saya tengok kotak ini udah mulai agak depan ini. Seandainya orang Batam, masjid apa kita ini? Masjid Baitul Ummah. Seandainya jamaah Masjid Baitul Ummah ini masing-masing setiap kepala duitnya paling sedikit tabungannya 100 juta, amin. 100 juta, amin. Dimasukkannya ke kresek itu 1 juta untuk atap, maka berarti yang tinggal di bank 99 juta. Pulang nanti malam pas tidur mati. Kira-kira yang dibawanya mati berapa? Yang 1 juta untuk pelapor Baitul Ummah ini yang dibawanya mati. Yang tinggal di rekening 99 juta tinggal di rekening. Kalau ibu punya duit 100 juta, 1 juta ibu kasih, 1 juta itu untuk atap ini. Yang 99 meninggal ibu, diambil mereka. Yang menangis cuma sebelah kanan. Menengok mau dipinang siapa bulan depan. Makanya adik kresek bawa ke belakang, ibu-ibu masukkan 100 juta, masuk. Yang tak ada buat duit masukkan semua, gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, kancing peniti emas, masukkan. Tapi jangan sampai yang imitasi. Jangan sampai nanti panitia membawa ke toko emas mau dijual, ayah ini imitasi lah. Yang keempat, apa pelajaran dari Nabi Muhammad SAW? Umur 38, umur 39, umur 40, naik dia ke atas Jabal Nur. Jabal Nur. Waktu dia hijrah namanya Jabal Nur. Waktu dia dapat wahyu Jabal Nur, nama guanya gua Hira. Turunlah malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Ketika turun ayat itu menggigil dia kedinginan. Sampai di rumah diselimuti oleh Khadijah. Turun ayat, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Pelajaran yang keempat, menikahlah dengan perempuan yang menyelimuti kita saat kedinginan, memberikan motivasi dakwah. Dibawakannya ke pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah, ini ada apa suamiku menggigil? Kata Waraqah, malaikat Jibril yang dulu turun kepada Ibrahim, turun kepada Musa, turun kepada Isa, sekarang turun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau dia terusir dari kampungnya, aku yang akan pertama menolong dia. Waraqah tahu. Dari mana Waraqah tahu? Karena Waraqah membaca Zabur, Taurat, dan Injil. Mudah-mudahan panjang umur adik-adik nanti bisa pergi umrah naik ke Jabal Nur. Dari hotel naik taksi jam 4
Sampai di bawah Jabal Nur jam 4, naik ke atas. Jam 4.30 sudah sampai di atas. Oh enggak Pak Ustaz, kami kemarin 1 jam. Enggak, saya sampai jam 4 naik ke atas, saya tengok 4.30. Pas sampai di atas, saya sendiri sampai, yang lain di bawah. Begitulah hebatnya saya. Naik ke atas, habis itu sholat sunat di tempat Nabi waktu turun Iqra itu. Habis itu tunggu azan subuh, sholat subuh di atas. Panjang umur, sehat badan, kita akan bersama naik ke Jabal Nur dan sholat subuh di atas insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Semangat cari duit, semangat bekerja, semangat beraktivitas, napak tilas sejarah Nabi. Umur berapa Nabi naik ke atas? 38, 39, 40, 3 kali berturut-turut. Di saat usia 40 itulah datang. Pak Ustaz, kabarnya usianya enggak 40 Pak Ustaz, 35. Itu Mahkamah Konstitusi. Ceritanya lain ini. Umur 40 Nabi naik ke atas. Jadi pelajarannya, Khadijah tidak pernah melarang dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang mau kemana bang? Ke masjid. Jangan ke masjid bang, itu tetangga kita 2 hari ke masjid, kemarin habis meninggal. Abang mau kemana bang? Aku mau bersedekah deh untuk pasang pelapor. Jangan bang, habis duit kita, rumah kita belum lunas, kompor kita 3 bulan lagi baru habis. Tapi kalau istrinya solihah macam jamaah Masjid Baitul Ummah, suaminya tak dilarangnya datang pengajian, maka insya Allah inilah ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kedinginan dia yang menyelimuti, di saat perlu sokongan dia yang menenangkan hati. Istri yang begini kalau dapat jangan dikubur sebelum mati. Betul. Mudah-mudahan kalian adik-adikku dapat istri yang solihah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya selalu mengikuti pengajian Ustaz Somad. Alhamdulillah. Dalam pengajian itu Ustaz bilang istri solihah itu ada 4. Orang kaya, bangsawan, cantik rupanya, taat beragama. Tolong Ustaz carikan untuk saya. Kalau ada yang begitu, kenapa aku kasih ke kamu? Jangan melihat kesempurnaan. Man talaba afan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa mencari kawan tak bercacat, seumur hidup takkan berkawan. Siapa yang mencari calon yang tak punya cacat, seumur hidup akan menjadi jombloan sejati. Insya Allah jodoh kalian tak lama lagi. Ada kawan saya dicetaknya surat undangan. Saya bilang calonnya nggak ada, belum. Gimana? Buat calon menunggu konfirmasi. Kalau ada orang yang belum nikah, jangan diejek. Ini kadang orang ini banyak ngejek. Kau belum nikah? Belum. Bulan puasa dekat lagi. Nanti banguni kau siapa? Orang dibanguni bininya, kau dibanguni pakai mercon. Kau belum nikah? Kenapa kau tak nikah? Semua orang berbini. Yang jomblo itu dajjal, iblis. Tak boleh. Saya tak pernah ngejek orang belum nikah. Kalau ada kawan saya yang tak nikah, saya datangi dia. Kata dia, aku menggeletar badanku kalau dekat perempuan. Nanti ku kawan. Kalian walaupun kalian anak lajang, walaupun gagah, walaupun perkasa, jangan kalian datang sendiri ke calon rumah mertua itu. Jangan kalian datang. Assalamualaikum Pak, mau dibawa kemana hubungan kita? Yusuf, gimana itu? Kalian bawa juru bicara, bawa Ustadz Haruna Hasim, bawa Ustadz Endri, bawa ketua masjid. Kalau Ustadz Somad kami bawa, jangan. Kalau aku kalian bawa, aku yang diterimanya nanti. Ada usaha, ada ikhtiar, dan jangan kalian gantungkan dialah satu-satunya harapan, pantang. Jadi kalian ngomong situ, Pak, hubungan kita ini sudah lama satu masjid di Baitul Ummah, sudah sering pengajian, tapi saya ingin lebih dekat lagi. Saya ingin hubungan kita ini kekeluargaan, Pak. Aku ingin menjadi imam bagi anak Bapak. Kalau Bapak setuju, insya Allah kita laksanakan niat baik ini. Tapi kalau Bapak tak setuju, bunga bukan serangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1999 lagi siap menunggu saya, Pak. Begitu. Ini Mas Meminang, anak Bapak tinggal satu-satunya. Matilah kau. Macam tak ada aja perempuan di dunia ini. Di akhir zaman nanti kata Nabi, Al-Qayyimul Wahidu, satu laki-laki, 50 perempuan. Persaingannya luar biasa. Sedangkan saya aja yang hitam, kurus, gundul, botak. Tengok kalian lah komen-komen di Instagram itu. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng luar biasa ini. Ini
anak muda di Batam, makanannya sehat, alamnya cantik, tapi gayanya lemah, lesu, letoy, loyo, longlai. Malaikat maut pun pas mau cabut nyawa, ini udah aku cabut atau belum ya? Udah mati duluan. Bangkitkan semangat. Allahu Akbar. Menuju rumah mertua. Insya Allah. Nah, ini anak-anak muda ini mesti disemangati semua, insya Allah. Cuma masalahnya saya mau menyemangati anak muda, bapak-bapaknya pula yang semangat. Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, sampai akhirnya Khadijah meninggal dunia. Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Anak laki-laki Al-Qasim, Abdullah. Lalu ada anak laki-laki lagi satu dari istri yang dari Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Nama anak itu Ibrahim. Yang lain tak ada melahirkan anak. Dengan Aisyah tak ada, Sayyidatuna Aisyah. Nabi Muhammad itu adalah orang yang diberikan Allah keutamaan sampai akhirnya meninggal Khadijah. Selama dengan Khadijah, Nabi tidak ada menikah dengan perempuan yang lain. Ini sekarang kalau udah cerita tentang pernikahan Nabi, anak muda diejek, nggak bisa membela diri. Oh, Nabi kalian tukang kawin. Diam dia. Diejek 2 kali, ngamuk, keluar kunci Inggris. Marah tidak menyelesaikan masalah. Orang memancing kemarahan kalian. Ketika kalian marah, langsung dituduh, teroris. Radikal. Kalau kamu kena pukul. Kalau diejek, Nabi cara menjawabnya begitu. Nabi kalian bininya banyak. Kau tahu Nabi Daud? Ya, Nabi Daud itu istrinya 100. Kalau dibandingkan Nabi Muhammad sedikit apa banyak? 100 Nabi Daud. Nabi Sulaiman, baca kitabnya sejarah dalam Qasasul Anbiya. Nabi Sulaiman istrinya 300. Ada satu buku. Bukunya judulnya Tuanku Raung. Saya punya bukunya di rumah. Di dalam itu ada bercerita tentang seorang raja di Pulau Sumatera. Raja itu istrinya 1000 orang. Andai di pilkada ini bininya itu aja yang milih, duduk deh. Tak ada orang lain milih, cuma bininya itu aja milih. Duduk, 3000 itu kan udah duduk di kabupaten kan. Satu kursi, 2 TPS. Saya waktu baca itu, ada juga orang Sumatera yang 1000 bininya. Kalau di Cina ada Tiananmen Square itu adalah rumah raja yang isinya kamar-kamar 1000 kamar. Tapi tak tahu kita rupanya orang Sumatera ini kecil-kecil cabai rawit. Kecil memang 1000. Dia baca rumah cuma tak usah kita teruskan. Nabi Muhammad SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Cuma satu riwayat menyebut 9, satu riwayat menyebut 11. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan raja-raja dunia. Paham? Jadi orang yang mengatakan istrinya banyak, itu dibandingkannya sama CPNS. Hidup ini tergantung membandingkan dengan siapa. Bisa membela? Jangan ketika Nabi diejek kalian diam. Nabi diejek diam, tapi pas mau takbir Allah Akbar. Nabi diejek diam. Kalau Nabi mu dihina diejek, kau tak bisa membela. Ganti pakaianmu dengan kain kafan. Setuju? Nah, siapkan dia kafan. Bukan kata saya, ibu ya hamka ya. Saya pesankan kepada masjid-masjid, kalau mau buat pengajian, buatlah sound sistemnya seperti Masjid Baitul Ummah Batam. Suara saya udah habis tadi, waktu sholat aja udah cemana lah mau tahu siapa tadi. Tapi di sini menggelegar suara saya, masya Allah. Allahu Akbar. Berikutnya yang ke, saya ingat cuma ngetes jamaahnya aja, ingat tak orang. Yang kelima, bagaimana Nabi Muhammad SAW meninggal ayahnya, meninggal emaknya, meninggal datuknya, meninggal pamannya, meninggal Khadijah istrinya, meninggal Abu Talib, anaknya meninggal semua kecuali Fatimah. 6 bulan setelah dia meninggal baru meninggal Fatimah. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah sendalnya karena kakinya dilempar, tapi dia tetap kuat, tegar karena dia hanya bergantung kepada Allah. Maka ini yang membuat kita kuat itu apa? Minal laili, dari sebagian malam. Fatahajjad, tahajud. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
kami akan memberikan kepada engkau wahyu yang sangat berat. Ini kalau atapnya berat, fondasinya mesti kuat, mesti dicor, mesti pakai cakar ayam, mesti pakai tiang pancang ke bawah. Maka tiang pancang yang membuat kita kuat adalah berzikir, mengingat ala bidzikrillahi tatmainnul. Semakin besar kota, semakin banyak harta, semakin tinggi jabatan, semakin anginnya kencang. Maka cobalah tengok kota metropolitan, orang sibuk mencari ketenangan kemana? Diskotik. Tungtang, tungtang, tungtang. Sebelum masuk, begini dia berkipas. Begitu masuk, kipasnya dia, polanya gua aja. Dimakan pil anjing gila, dimakan sabu-sabu, dimakan buah kecubung, dimakan ganja. Ganja dihisap, Pak Ustaz, nah ketahuan kau makan. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat dari narkoba. Anak-anak muda jangan cuma buat pengajian di masjid. Yang di masjid hanya orang yang udah baik. Kalian buat pengajian di kafe. Setuju? Ada nampak kafe, izin Pak, boleh kami buat pengajian di kafe ini? Boleh, tapi orangnya mesti ramai, biar ramai orang minum sini. Apa nama pengajiannya? Ngopi, ngobrol perkara iman. Nyanyi boleh? Boleh. Habis cerita, habis itu nyanyi. Nah, buat satu nyanyinya apa? Nyanyi yang mengingatkan pada Allah. Mati. Saya sekarang nyanyi karena di masjid nih. Kalau di luar 3 album kita main. Itu lagu religi. Anak-anak muda tidak mau terlalu serius. Ini kalau ngaji di masjid ini yang ring 1 aja ini. Ini yang ngaji di masjid ini yang udah jamin masuk surga semua ini. Tapi yang kakinya pasang 2 kaki, sebelah di surga, sebelah di neraka, itu mesti diselamatkan. Kenapa anak-anak muda ini kadang tak mau ke masjid? Coba tanya. Kalian buat pengajian di kafe, kenapa kalian tak mau ke masjid? Aku sebetulnya mau ke masjid bro, katanya. Kenapa kalau tak mau ke masjid? Seram kali masjid itu, di terasnya pula kendaraan jenazah. Kawanku kemarin ngaji 2 kali meninggal. Pas masuk ke dalam, Ustaz turun ceramah. Malam ini pengajian kita judulnya malam pertama di alam kubur. Anak-anak muda ini mau cerita yang santai, gimana masa depan, gimana selamat dari narkoba, gimana mengatasi ketergantungan sabu-sabu, bagaimana supaya lepas dari jeratan pinjol, bagaimana supaya jangan kena game online. Mudah-mudahan dengan maulid itu terselamatkan. Maulid 40 malam tahun 1445 sudah terselenggara. Malam ini penutupnya. Apakah tahun 1446 nanti siap dibuat lagi? Masjid-masjid siap membuat? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Tujuan membuat maulid supaya apa? Mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kemarin acara penutupan maulid Arba'in? Ustaz Somad. Apa isi dibuatnya? 5 pelajaran dari Nabi Muhammad. Hah? Nabi Muhammad 63 tahun, cuma 5 yang bisa disampaikannya. Mungkin malam pertama 5, malam kedua 7, malam ketiga usahakan untuk mencatat, menulis. Kami Pak Ustaz nggak bisa mencatat, nggak apa-apa. Dengarkan aja. Tapi mendengarkan lupa, bisa diulang lagi melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah 5 pelajaran yang disampaikan Ustaz Abdul Somad.